Guys, kalian tahu nggak sih? Ternyata di dalam Al-Quran tuh banyak banget hewan yang disebut secara khusus. Bukan cuma sekadar disebut doang loh, tapi juga punya pesan penting buat kita manusia. Nah, penasaran kan hewan apa aja? Yuk, kita bahas 5 hewan yang disebut dalam Al-Quran dengan gaya Bang Gundul pastinya. Hewan pertama yang disebutkan dalam Al-Quran adalah semut. Ya, kita sering anggap semut cuman serangga kecil yang nyebelin kalau naik ke gula guys. Tapi tahu nggak, semut punya momen viral juga loh di dalam Al-Quran. Di surat An-Naml ada cerita unik nih. Nabi Sulaiman lewat bareng pasukannya. Tiba-tiba seekor semut berteriak, "Wahai semut-semut semua, masuklah ke rumah kalian. Nanti keinjak tentara Nabi Sulaiman." Semut itu guys, dia peduli loh, komunikatif, dan juga pemimpin bagi kaumnya. Kita yang segede gini kadang nggak peka sama orang sekitar. Semut aja bisa mikir duluan guys. Lah kita kadang mikirnya belakangan tuh. Pelajaran yang bisa kita petik ini guys, jangan pernah remehkan hal yang kecil. Kadang yang kecil justru ngajarin yang besar tentang kepemimpinan dan tanggung jawab kepada semua orang. Hewan kedua yang disebutkan dalam Al-Quran adalah lebah. Ya, kalau dengar kata lebah, yang kebayang apa sih dalam ingatanmu? Disengat, madunya, atau sarang lebah itu sendiri? Tapi lebah bukan serangga biasa loh guys. Dia punya satu surah sendiri dalam Al-Quran. Namanya surat An-Nahl. Allah bilang begini, dari perut lebah keluarlah minuman beraneka warna yang menjadi obat bagi manusia. Nah, artinya itu guys, madu bukan cuma manis, tapi juga penuh dengan keberkahan. Lebah kerja keras, dia juga nggak ganggu orang. Hidupnya juga banyak manfaatnya bagi semua orang. Sementara kita kadang kerja sebentar aja udah pengen rebahan tuh selama 2 jam. Nah, dari lebah ini kita ambil pelajaran. Kita belajar jadi manusia yang produktif, nggak ribet, nggak nyengat orang lain, tapi selalu meninggalkan manfaat. Hewan yang ketiga yang disebutkan dalam Al-Quran adalah unta. Ya, pernahkah kamu kepikiran kenapa Allah menyuruh kita melihat unta dalam Al-Quran? Itu ada di surat Al-Ghasyiyah. Allah bilang, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Unta itu bukan hewan biasa loh guys. Dia bisa jalan di padang pasir berhari-hari, menyimpan air dalam perutnya. Dia tahan lapar dan kuat mengangkut beban guys. Wah, mantap tuh hewan itu guys. Kayak power bank berjalan dia tuh, tapi versi gurutnya. Tapi Allah bukan cuma suruh kita lihat unta secara fisik nih guys. Maksudnya dalam-dalam ada sistem pendingin, cadangan makanan, dan kesabaran yang luar biasa. Lah kita panas dikit udah ngeluh, kehabisan sinyal malah panik tuh. Nah, dari unta juga kita dapat mengambil pelajaran nih guys. Kita diajarin buat sabar, tangguh menghadapi ujian, dan gak gampang tumbang di tengah perjalanan hidup guys. Hewan yang selanjutnya yang keempat adalah anjing guys. Loh, kok anjing? Jangan salah, ini adalah anjing Ashabul Kahfi. Nah,
Pernah dengar kan cerita Ashabul Kahfi? Nah, dalam kisah Ashabul Kahfi ada sekelompok pemuda yang tidur ratusan tahun di gua, dan mereka dijaga oleh seekor anjing. Nah, anjing ini nggak banyak diceritain loh, tapi disebut sebagai teman setia. Nah, artinya apa? Artinya itu, kesetiaan itu nggak selalu dari yang besar atau terkenal aja guys. Kadang yang dilihat remeh pun justru mereka yang paling setia kepada kita. Lah kita, kadang baru beda pendapat sedikit, langsung deh di unfriend. Nah, dari anjing ini pun kita bisa belajar guys, atau mengambil hikmahnya. Kita belajar soal loyalitas dan peran kecil yang punya dampak besar bagi kehidupan kita ini guys. Dan yang kelima ataupun yang terakhir disebutkan dalam Al-Quran adalah burung hudhud. Ya, burung hudhud ini bukan burung sembarangan loh guys. Dia punya tugas penting, cari info untuk Nabi Sulaiman guys. Ya, seperti intelijen gitu doh di zaman dahulu. Wow, mantap kan? Dalam surat An-Naml juga, hudhud atau burung hudhud sering mengasih laporan soal Ratu Saba yang menyembah matahari kepada Nabi Sulaiman loh. Wah, intelijennya bagus banget tuh kan guys. Coba kita bayangin tuh, burung jadi detektif spiritual tuh guys. Mantap kan? Dari burung hudhud ini kita juga bisa belajar guys. Kita belajar buat peka sama lingkungan, nggak buta informasi, dan berani menyampaikan kebenaran meskipun kebenaran itu pahit guys. Nah guys, itulah kelima hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan ternyata mereka mempunyai pesan luar biasa loh buat kita. Jadi intinya, kita nggak harus jadi manusia hebat untuk bisa mempunyai makna dan juga bermanfaat loh guys. Bahkan dari kisah hewan-hewan pun kita bisa jadikan pelajaran hidup loh. Jadi yuk sama-sama kita ambil hikmahnya ya, yaitu belajar dari hal yang kecil, peka sama sekitaran kita, dan tetap bisa menjadi pribadi yang bermanfaat ya. Kalau kalian suka dengan konten kayak begini, jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Oke, terima kasih ya semuanya.